Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Nadila Faradiba dengan NPM 2024100081 dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen yang dibawakan oleh, mohon maaf saya sebutkan namanya, Bapak M. Ilham Jaya Pernama SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia. Jadi penasaran nggak sih? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya yuk. Baik, pertama-tama kita masuk di latar belakang. PT Pos Indonesia Persero yang didirikan tahun 1746 adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan. Pos Indonesia sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia serta menunjang perdagangan global melalui sistem layanan yang terintegrasi dengan beragam bidang industri dengan pencapaian diantaranya adalah 100 lebih negara tercakup menjangkau hingga ke 7 benua. 100.000 lebih pengiriman kurir logistik, total ton pengiriman dalam setahun. 4.000 lebih jumlah kantor pos se-Indonesia tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Dan 200.000 lebih agen pos Indonesia mencakup seluruh daerah di Indonesia. Dilansir dari Indeks Media, Pos Indonesia pernah menjadi tulang punggung komunikasi dan pengiriman di Indonesia. Seiring kemajuan teknologi, berbagai tantangan muncul. Salah satunya adalah semakin ketatnya persaingan dari perusahaan ekspedisi swasta seperti JNE, JNT, Tiki, dan lain-lain yang berhasil merebut dominasi pangsa pasar saat ini. Pasalnya, mereka menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan lebih ramah pengguna, membuat konsumen lebih memilih layanan swasta dibanding Pos Indonesia. Selain itu, inovasi yang sering mereka kembangkan dalam memenuhi kebutuhan pasar, antara lain juga termasuk seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang menghambat. Pada awalnya, Pos Indonesia menerapkan sistem secara manual, dan seiring perkembangan teknologi, Pos Indonesia turut memanfaatkan perkembangan sistem informasi yang ada dengan mengupdate sistem secara komputerisasi dengan menawarkan berbagai layanan produk seperti kurir, logistik, dan financial service. Yang pertama adalah layanan kurir. Itu adalah jasa pengiriman surat atau barang dengan klaim tercepat dan termurah ke seluruh Indonesia dan seluruh penjuru dunia dengan layanan seperti paket pos, ekspres, pos same day, pos next day, pos ekspor, dan lain-lain. Kemudian ada logistik, yaitu layanan penyimpanan barang untuk hasil produksi dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang didistribusikan ke lokasi tujuan dengan layanan transportasi, pergudangan, kepabeanan, dan administrasi. Kemudian jasa keuangan, pelayanan pengiriman dan penerimaan uang dengan klaim memberikan solusi kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Pengiriman uang secara nasional maupun internasional dengan layanan seperti fund distribution, postpay, dan lain-lain. Kemudian penerapan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Dalam membuat keputusan, untuk mencapai itu, maka diperlukan perencanaan, publikasi, dan sumber daya. Perencanaan di sini adalah penerapan perencanaan melibatkan manajer dan spesialis informasi yang harus memahami dengan baik pekerjaan yang mereka perlukan untuk menerapkan sebuah sistem yang dirancang. Dan publikasi yaitu mengumumkan penerapan pada pegawai setelah perencanaan penerapan untuk menginformasikan keputusan yang sudah ditetapkan oleh manajer dan meminta pegawai untuk bekerja sama. Kemudian sumber daya. Secara umum adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dan prosedur oleh manajemen untuk mengatasi masalah bisnis. Kemudian penerapan sumber daya. Untuk menerapkan, maka diperlukan aplikasi sistem informasi manajemen.
Untuk mengaplikasikan diperlukan fasilitas SIM, yaitu komputer. Untuk menerapkan SIM, maka memerlukan fasilitas berupa hardware dan software. Hardware yaitu perangkat keras berupa monitor, CPU, printer, dan mesin penghitung uang, serta software yaitu perangkat lunak seperti Microsoft Office. Hal ini untuk mempercepat mengolah data secara akurat. Kemudian, untuk pengaplikasian sistem informasi manajemen ini juga membutuhkan dukungan jaringan komputer yang menghasilkan namanya informasi. Setelah jaringan komputer terintegrasi dengan bagian pelayanan di loket pos, maka operasional pelayanan kantor pos yang lain dapat terrealisasikan dengan baik, sehingga menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian sistem informasi manajemen yang digunakan. Pos Indonesia memanfaatkan ERP, Enterprise Resource Planning, pada operasi jasa dan distribusi dengan mempertimbangkan pengoperasian perusahaan pada proses internal melalui manajemen sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, logistik, dan distribusi secara tepat waktu. Kemudian beberapa contoh aplikasi ERP yang digunakan Pos Indonesia adalah yang pertama, aplikasi CRM, Customer Relationship Management, yaitu program kontak bagi pelanggan yang berkenan menyampaikan komentar, kritik, saran, pertanyaan, ataupun pengaduan pada Pos Indonesia. Lalu yang kedua ada aplikasi SCM, Supply Chain Management. Pos Indonesia memanfaatkan sistem SCM untuk mengelola dan memantau kegiatan pasokan secara online dan real time. Kemudian aplikasi EAI, Enterprise Application Integration, atau aplikasi integrasi perusahaan untuk mengetahui informasi pelanggan yang mengunjungi aplikasi PosPay dan Pos Aja. Contohnya, ketika kita pertama kali registrasi, maka secara otomatis informasi data kita masuk ke perusahaan. Kemudian ada aplikasi TPS, Transaction Processing System, yaitu sistem pendukung dari sistem sebelumnya, sehingga dapat tercapai ke pembayaran secara online. Kemudian ECS, Enterprise Collaboration System, yaitu sistem kerjasama perusahaan pada Pos Indonesia. Contohnya dalam hubungan kemitraan seperti agen Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk cara kerja sistem PT Pos Indonesia, dalam upaya meningkatkan kecepatan pelayanan kepada konsumen, baik dalam informasi maupun operasional PT Pos Indonesia, membuat sebuah jaringan sebagai berikut. Yang pertama, Box Office, sebagai pusat yang pertama kali menyediakan basis data. Yang kedua, Kepala Kantor, menggunakan program RBS Retail Box System komputer untuk menyimpan data dilengkapi dengan printer bermerek Epson untuk mencetak, serta informasi data otomatis terkoneksi dengan komputer lain. Kemudian logistik, kantor pos menyediakan komputer dan smartphone untuk mempermudah pada saat kegiatan operasional. Program yang dipakai yaitu Microsoft Word, sedangkan untuk smartphone menggunakan mail, aplikasi, dan iPos. Kemudian loket administrasi. Dari semua transaksi yang terjadi di komputer, data nanti akan terhubung langsung untuk mempermudah dalam merekam data. Dan terakhir, informasi. Memberi pelayanan yang mudah dan cepat dalam memberikan informasi cek status paket. Cara kerja sistem informasi untuk memberi pelayanan yang mudah dan cepat. Kantor pos menghadirkan aplikasi yang dapat didownload melalui App Store dan Play Store. Program yang digunakan adalah aplikasi Pos Aja dengan fitur pengiriman surat dan pengiriman barang, dan PosPay dengan fitur lacak paket, cek ongkir, dompet digital, dan uang elektronik. Dalam aplikasi tersebut berisi informasi tujuan pengiriman, tanggal penerimaan, dan lama pengiriman. Untuk flowcard, berikut adalah contoh alur sistem pelayanan pengiriman pada Pos Indonesia. Pertama, diawali dengan dimulai. Pelanggan datang ke kantor Pos Indonesia bagian pelayanan. Kita input alamat, tujuan surat, pelanggan mengisi form, yang keempat menginput data pelanggan ke sistem. Yang kelima, proses data selesai. Yang keenam, pelanggan membayar biaya jasa pengiriman. Yang ketujuh, setelah pembayaran, penyerahan bukti. Pembayaran berupa resi, dan selesai. Untuk integrasi proses pemasaran dan rekrutmen. Dalam integrasi proses pemasaran terdapat 3 jenis informasi pemasaran,
yaitu pemasaran atau marketing intelijen, informasi pemasaran intern atau internal marketing information, dan komunikasi pemasaran atau marketing communication. Dalam proses rekrutmen, yang pertama rekrutmen dilakukan dengan mengirimkan lamaran pada PT Pos Indonesia. Lamaran bisa dikirim melalui email atau web khusus. Kedua, pengelolaan penerimaan berkas lamaran. Ketiga, panggilan seleksi bagi calon yang memenuhi syarat. Terdapat 2 tahapan, yaitu public speaking dan wawancara. Keempat adalah calon karyawan terpilih yang disimpan untuk rekrutmen PT Pos Indonesia. Kelebihan dan kekurangan PT Pos Indonesia. Yang pertama, kelebihan. Yang kesatu adalah pengambilan keputusan, dapat mengambil keputusannya efektif dan memberikan respon yang cepat. Dan kedua, penyedia data. Data yang akurat dan tepat waktu membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi resiko kesalahan. Yang ketiga, penyimpanan terbesar. Memastikan penyimpanan data yang efisien dan aman, serta melindungi dokumen penting perusahaan. Dan yang terakhir, media komunikasi. Lebih efisien, terutama ketika penyampaian pesan kepada banyak pihak. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, meningkatkan pengangguran. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan angka pengangguran karena berkurangnya tenaga manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, SDM tidak terlatih. SDM yang tidak terlatih dapat menjadi kendala dalam penerapan sistem informasi. Maka diperlukan pelatihan karena belum tentu semua pegawai tahu cara teknis, cara mengoperasikan sistem. Yang ketiga, perlu tenaga ahli. Membutuhkan dukungan teknis agar sistem berjalan lancar, sehingga perlu biaya tersendiri untuk pihak ketiga. Yang terakhir, risiko keamanan. Sistem informasi dapat mengalami ancaman keamanan, seperti pencurian data. Untuk solusi, modernisasi teknologi, investasi teknologi untuk efisiensi seperti penggunaan teknologi AI untuk layanan yang lebih unggul. Contohnya pada jasa kurir AI, memungkinkan optimalisasi dengan perhitungan rute yang lebih baik dan efisien dalam memperkirakan waktu jalur pengiriman sehingga menghemat biaya operasional. Kedua, restrukturisasi manajemen, yaitu memperbaiki atau menata kembali struktur manajemen yang ada. Ketiga, diversifikasi layanan atau menambah variasi layanan yang memenuhi permintaan pasar. Yang terakhir, kemitraan dengan swasta dengan memperluas jangkauan. Untuk kesimpulan, yang pertama, kemajuan teknologi. PT Pos Indonesia sekarang telah mengalami kemajuan yang signifikan. Sebelumnya, menggunakan sistem manual yang berkembang menjadi komputerisasi dengan produk layanan kurir, logistik, dan financial service. Dan yang kedua, penerapan sistem informasi manajemen. Sekarang sudah memakai aplikasi, baik di komputer ataupun di smartphone. Dan yang terakhir adalah otomatisasi sistem. Kelebihan dalam menggunakan sistem informasi manajemen dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan untuk memantau kinerja para karyawan. Baik, tadi itulah dia materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan karena pada dasarnya manusia tempatnya salah dan belajar. Sekian dari saya untuk hari ini. Untuk materi ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.